pada video ini kita akan berbagi informasi dari BKN yaitu terkait tentang alur penetapan nomor induk P3K guru tahun 2021. Mulai dari kita pemberkasan sampai nanti terbitnya NIP serta mendapatkan SK itu bagaimana. Sampai nanti kita akan menerima SK P3K atau SK surat perjanjian kerja seperti ini. Nah, kira-kira alurnya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat semuanya, dari yang pertama yaitu terkait dengan TMT P3K, yaitu terhitung mulai tanggal kira-kira P3K itu nanti terbitnya kita akan bertugas itu sejak kapan. Ya, mana disampaikan bahwa untuk penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penempatan nomor induk P3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Ini adalah mekanisme proses penetapan nomor induk P3K. Mekanisme proses penetapan nomor induk P3K berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018. PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi. Tentunya ini sudah dilakukan ya teman-teman oleh instansi kita masing-masing melalui BKPP. Siapa saja yang lolos di tahap 1 dan siapa saja yang lolos di tahap 2. Nah, langkah berikutnya ini adalah ini teman-teman, yaitu pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K dengan keputusan P3K. Soalnya keputusan PPK atau pejabat pembina kepegawaian disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Berikutnya, penerbitan nomor induk P3K diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Berikutnya, calon P3K menandatangani perjanjian kerja. Nah, setelah itu, pejabat pembina kepegawaian, baik itu bupati, wali kota atau gubernur, membuat surat keputusan pengangkatan P3K. Nah, inilah yang dinamakan dengan SK P3K teman-teman. Nah, selanjutnya PPK menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Nah, ini adalah alur mekanismenya, ini adalah seperti ini. Bila berdasarkan dari kebijakan Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 junto Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan diangkat sebagai P3K setelah mendapatkan persetujuan teknis atau pertek dan penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN. Makanya di sini instansi yang mendapatkan hasil pengolahan kelulusan wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan untuk penetapan nomor induk P3K. Pada tahap pemberkasan dilakukan secara elektronik teman-teman, yaitu paperless ya, tidak ada sekarang tuh pakai kertas tuh nggak ada ya, melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau doku digital pada alamat dokudigital.bkn.go.id. Nah, untuk yang doku digital ini adalah yang memiliki akses ini adalah BKPP masing-masing teman-teman. Tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NIP3K secara digital atau digital signature. Nah, untuk teman-teman ini mengupload pemberkasannya ini melalui akun SSCASN masing-masing. Dalam hal kelengkapan dokumen ini, pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup serta kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id yang merupakan akun SSCASN kita masing-masing. Seperti halnya di sini teman-teman. Nah, ini adalah dari teman-teman tentunya sudah sampai tahap ini ya. Untuk yang P3K guru tahap 2 kita melakukan pemberkasan melalui akun kita. Kita mulai dari pengisian DRH. Untuk tutorial lengkap cara pengisian DRH silakan simak video saya sebelumnya. Soalnya nanti kita jika sudah berhasil melakukan pemberkasan, maka di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 10 berkas yang wajib kita upload ya teman-teman. Nah, ini maka di sini kalau misalkan sudah sampai seperti ini, teman-teman sudah dapat dikatakan ini sudah selesai untuk tahap pemberkasannya. Yang mana disampaikan oleh BKN sendiri, dokumen yang harus diunggah oleh pelamar itu sama halnya dengan dokumen yang harus diunggah di akun kita masing-masing itu ya. Yang pertama di sini ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian ada pas foto ya, nah formal berlatar belakang merah. Kemudian ijazah ini yang digunakan sebagai dasar pelamaran kita dulu teman-teman. Jadi kita nggak boleh mengganti ijazah ya.
Kemudian DRH yaitu daftar riwayat hidup yang diisi secara virtual, secara online di akun masing-masing, dan kemudian ditandatangani dan juga ditempeli materai. Kemudian surat pernyataan 5 poin, kemudian SKCK ini diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau NAPSA, teman-teman. Berikutnya usul penetapan nomor induk P3K. Instansi melakukan proses usul penetapan nomor induk P3K melalui aplikasi SAPK serta cek dokumen elektronik yang disampaikan oleh peserta melalui aplikasi Doku Digital. Ini adalah daftar dokumen yang harus diunggah oleh instansi kita, teman-teman, setelah kita melakukan pemberkasan ya. Yaitu yang pertama, ini adalah surat pengangkatan calon P3K. Kemudian yang kedua, surat pengantar usul penetapan nomor induk P3K. Yang ketiga, nota usul penetapan nomor induk P3K. Yang keempat, surat pernyataan rencana penempatan. Yang kelima, penetapan kebutuhan pegawai dari Kemenpan RB. Kemudian yang keenam, daftar pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai P3K. Yang ketujuh, daftar peringkat nilai seluruh ujian peserta ujian. Penyampaian usul penetapan nomor induk P3K jabatan fungsional P3K non guru. Ini adalah yang pertama, instansi pusat dikirimkan ke kantor BKN pusat, instansi daerah dikirimkan ke kantor regional BKN sesuai wilayah kerjanya. Kemudian untuk tahap 1, penyampaian kelengkapan dokumen oleh pelamar dan penyampaian usul P3K paling lambat 13 November sampai 31 Desember 2021. Kemudian untuk usul tahap 2, ini penyampaian kelengkapan dokumen oleh pelamar dan penyampaian usul P3K. Ini adalah paling lambat 29 November 2021 sampai 15 Januari 2022. Nah, selanjutnya terkait tentang TMT P3K. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Kemudian pada tahap pemberian NI P3K, dalam waktu paling lama 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan nomor induk P3K, calon P3K yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi diberikan nomor induk P3K oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Kemudian tahap pemberian NI P3K. Dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN, P3K dan PPK dan calon P3K menandatangani perjanjian kerja. Kemudian PPK menetapkan keputusan pengangkatan P3K.